Om Swastiastu. Pemirsa, Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024 nanti. Bali menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, bagaimana persiapan Pilkada Bali 2024? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih Bali Memilih bagaimana persiapan Pilkada 2024. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Baik, yang pertama ada Bapak Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawo SHMH. Beliau adalah seorang akademisi, dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, sekaligus pengamat dan mantan komisioner KPU Bali. Om Swastiastu Pak Lanang. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih? Sehat. Om Swastiastu. Tidak bosan-bosannya kita akan bertemu kembali Pak Lanang ya, ini. Kalau urusan politik siap aja lah. Kita akan berpesta nanti 27 November ya Pak Lanang. Kemudian di sebelah Pak Lanang kita juga sudah menghadirkan Ibu Niketut Aryani SEMMMH. Beliau adalah anggota Bawaslu Bali, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Om Swastiastu Bu Aryani. Om Swastiastu. Sehat selalu ya. Aduh, ini suara Ibu agak-agak serak ya. Tetapi nanti 27 November Ibu suaranya juga dibutuhkan loh Bu. Terima kasih Bu Aryani sudah hadir tentunya. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan narasumber, bisa dikatakan ini mewakili Gen Z. Banyak yang bilang begitu ya, generasi Z kita. Ada Igede Doni Damar Agayu, adalah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Om Swastiastu Doni. Om Swastiastu. Sehat selalu ya Don. Sehat. Doni sebelumnya sudah pernah mencoblos? Sudah ya, berarti sudah ada pengalaman tentunya ya di pemilu atau pilkada. Pileg yang terakhir ya. Oke, terima kasih dari BEM FH Unmas. Kemudian yang paling ujung ada Kadek Agus Aditya Putra atau panggilannya Adit ya, Wakil BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar. Om Swastiastu Adit. Swastiastu Pak. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Kok tahu nama saya Cupa? Nama canda ya. Terima kasih Adit. Ya. Adit juga sudah pernah melakukan ini pencoblosan. Sudah Pak, sudah. Pada saat sama dengan ya, Doni. Sama dengan Doni. Usianya berapa sekarang? Sekarang saya 21 tahun. 20 tahun. Oh, berarti waktu Gen Z ya, masuk Gen Z ya. Gen Z. Beda dengan Bapak yang baik. Nah, saya mau ke ini dulu deh, Pak Lanang. Pak Lanang selaku pengamat, kita akan berpesta. Namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta harus dengan bahagia, harus dengan gembira. Harus dengan yang gembira. Nah, ini santai. Nah, santai. 27 November kita hitung-hitungan hari ini setelah galungan ini sudah masuk. Jauh. Galungan sudah hitung karena seni budaya nyopeng. Saya hitung galungannya akhir September, nyoblosnya November, berarti 2 bulan. Nah, ini bagaimana nih aroma-aromanya nih situasi menjelang pilkada khususnya di Bali niki sendiri, Pak Lanang melihat? Ya, yang pertama-tama selamat kepada para kandidat untuk di Bali, 2 pasang calon dan para kandidat di kabupaten kota yang terpilih dari partai politik pengusung tentunya, dan kami harapkan para calon ini mulai sudah menyampaikan program-programnya. Maka dari itu saya sangat senang sebetulnya hari ini diundang sama Bali TV, khususnya Blikarang. Wah, karena bisa bicara dengan bebas kembali. Jangan bosan-bosan ya Pak Lanang ya. Tapi yang selalu saya ucapkan luar biasa justru di sini adalah peran Bali TV. Nah, melalui Bali TV ini dan teman-teman media Bali Pos, saya berharap tetap juga memberikan ruang atau menanyakan kepada para kandidat, baik provinsi maupun kabupaten, terkait dengan penguatan adat seni budaya Bali. Saya pikir ini penting karena kenapa? Yang kita selalu sampaikan, yang selalu kita bilang bahwa Bali hidup ini karena tradisi adat dan budaya. Bagaimana komitmen para calon untuk terkait ini menjadi penting. Kita dengar melalui program-program, kalau program saya menguatkan adat seni budaya, udah umum. Tapi apa yang dia lakukan
terhadap penguatan adat seni budaya. Dari komitmen dua pasang calon di provinsi, saya tahu kedua-duanya sudah menyampaikan hal itu secara umum. Tetapi secara program real apa? Begitu juga yang kabupaten kota. Karena Bali ini adalah one island, one management, maka penting juga harus masing-masing kabupaten memberikan program-program real untuk penguatan adat seni budaya. Selain persoalan ekonomi, penting juga ekonomi kerakyatan Bali, tapi juga yang bagi saya ini juga bagian dari penyampaian dari aspirasi masyarakat, pentingnya adalah program-program kesehatan juga. Tapi yang utama bagi saya adalah adat seni budaya Bali. Nah itu yang terpenting karena masih banyak waktu. Dari bulan September ini sampai November, H-3 ya Bu ya, itu kampanyenya atau apa namanya mulai tidak boleh lagi berkampanye atau apa namanya Bu, H-3 ke masa tenang. Jadi hampir 2 bulan lebih untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi itu. Dan yang terpenting adalah kalau yang sudah nanti disampaikan program-programnya kepada masyarakat melalui Bali TV, melalui teman-teman media Bali Pos, tolong direkam. Kan media yang harus merekam apa yo mau nganggo program nih. Baik programnya Pak yang di provinsi kan Pak Koster dengan Pak Giri, baik programnya Pak Digajah dengan Pak Gus. Direkam. Rekaman itu jangan kemudian disembunyikan. Pada saat dia terpilih harus disampaikan. Inilah programnya untuk seni budaya, untuk ekonomi kreatif, termasuk misalnya untuk kesehatan dan lain sebagainya. Ya, kita berbicara tentang visi misi juga bagi bakal calon atau paslon ini sendiri, Pak Lanang. Untuk di provinsi ada yang unik di sini adalah semua linear dengan apa yang dicanangkan, yakni haluan pembangunan Bali masa depan oleh KPU ini wajib. Karena ada perda yang sudah mengaturnya. Ya kan itu sudah ada perda. Sudah perda artinya ini bisa dipakai sebagai acuan. Tapi ingat juga ada program nasional. Program nasional tidak boleh juga bertentangan dengan program yang di provinsi. Tapi ini sudah menjadi perda, menjadi dasar hukum, bisa dipakai. Ya, itu karena sudah ada perdanya bukan berarti ada keberpihakan terhadap kandidat tertentu. Nah ini kan harus kita melihat bahwa suasana ini adalah suasana untuk kepentingan Bali. Salah satu yang saya pahami, era baru pembangunan Bali itu salah satunya seni adat budaya. Salah satu di situ ada poin yang harus dikuatkan. Saya pikir tidak ada persoalan dengan yang hal itu, tetapi bagaimana menyikapi dengan program-program real yang bisa dilakukan oleh para kandidat, yang disampaikan oleh kandidat agar direkam oleh masyarakat. Yang bagus adalah bagaimana program nasional bersinergi dengan provinsi, bersinergi dengan kabupaten. Ini kan harus linear. Makanya harus sama-sama, siapapun nanti yang terpilih tetap harus bisa berkoordinasi dengan nasional, tapi juga kuat terhadap program-program yang sudah ada sebelumnya yang tujuannya sama-sama adalah untuk menguatkan adat seni tradisi Bali. Saya pikir. Ibu Aryani selaku dari Bawaslu Bali, selaku koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat ini. Nah, kita sudah melaksanakan ini, sedang berjalan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, kemudian sudah ada pendaftaran paslon, kemudian cek kesehatan juga sudah dilalui ya oleh para paslon ini sendiri. Nah, kita berbicara tentang pentingnya pelaksanaan tahapan pilkada yang sesuai dengan aturan, kemudian Bawaslu sebagai penyelenggara di bidang pengawasan tanpa kita harapkan tidak ada pelanggaran seperti itu. Nah, ini seperti apa peran dari Bawaslu niki sendiri terhadap apa yang sudah dilakukan pada saat tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada seluruh pemirsa di rumah, terkait dengan pengawasan tahapan Pilkada serentak tahun 2024, terkadang masyarakat itu masih berpikir hanya saat kampanye dan pendaftaran calon maupun pasangan calon. Kami dari sisi pengawas pemilu tentunya mengawasi tahapan tersebut dan mempersiapkan seluruh pengawasan dalam setiap tahapan, baik dari tahapan awal yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih. Pengawasan yang kami lakukan karena bagaimanapun juga pasangan calon itu akan dipilih oleh pemilih. Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Itu poin awal yang kami lakukan pengawasan dan sekarang ini akan masuk kepada DPS hasil perbaikan. Nah, di situ kami pengawas pemilu memastikan seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Berikutnya, pengawasan pendaftaran pasangan calon.
Untuk di Provinsi Bali itu kita ketahui bahwasannya ada 2 pasangan calon seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwasannya yang pertama mendaftar yaitu pasangan Bapak Wayan Koster dengan Bapak Giri Praste. Yang kedua itu Pak Mulyawan Arya dengan Bapak Agus Suratnyana. Nah, di situ tentunya KPU sudah menyeleksi syarat calon yang disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU dan itu sudah terlewati. Selanjutnya kemarin tanggal 1 sampai 2 itu ada pelaksanaan pemeriksaan atau tes kesehatan yang dilakukan dan itu dilaksanakan di Rumah Sakit Bali Mandara dan itu sudah terlaksana. Sekarang ini kami melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi faktual terhadap keabsahan daripada ijazah daripada pasangan calon tersebut dan ini sedang berproses. Nah, disinilah kita dorong kepada masyarakat yang bisa mengawasi itu hanya Bawaslu saja. Seluruh masyarakat juga diharapkan untuk ikut bersama-sama melakukan pengawasan melalui pengawasan partisipatif. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak dugaan pelanggaran nantinya jika ada. Nah, sebelum pelanggaran itu terjadi, tentunya peran seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi apakah dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 ini ada pelanggaran atau berpotensi adanya pelanggaran, itu yang perlu kita jaga bersama. Kita pastikan juga bahwasannya seluruh masyarakat berkeinginan yang sama dengan penyelenggara pemilu baik kami Bawaslu maupun KPU. Bagaimana pilkada itu, pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan atau terlaksana di Bali, baik untuk pilkada maupun pilwali kota dan juga pemilu gubernur dan wakil gubernur, bisa menciptakan Bali yang tetap kondusif, aman, tertib dan damai. Itu harapan Ibu kita. Aryani, kita tunda sejenak, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bali Memilih, bagaimana persiapan Pilkada 2024 akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bali Memilih, bagaimana persiapan Pilkada 2024. Kita masih ke Bu Aryani. Bu Aryani selaku dari Bawaslu Bali Niki sendiri, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Nah, ada yang menarik sekali juga ada tentang jadwal tes kesehatan. Itu juga menjadi perhatian. Ada pengawasan dari Bawaslu Bali, Bu, terhadap paslon-paslon yang ada? Iya, semua tahapan dipastikan ada pengawasan dari Bawaslu. Ya. Baik yang pilkada di kabupaten kota, tentu diawasi oleh Bawaslu kabupaten kota. Yang di provinsi diawasi oleh Bawaslu provinsi. Ya. Selama ini aman-aman sajakah? Sementara saat ini masih berjalan sesuai dengan aturan dan serta mekanisme yang ada. Setelah pendaftaran, kemudian tes kesehatan, kemudian ada proses penelitian administrasi bacalon ini sendiri. Apa saja yang diawasi ketika proses penelitian administrasi ini sendiri yang bisa dikatakan rentan terjadi pelanggaran atau yang lainnya? Yang sekarang ini kan verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah daripada pasangan calon. Nah, yang diawasi pada saat sekarang ini tentunya dipastikan, yang kita pastikan adalah satu, memang benar pasangan calon tersebut adalah lulus dari SMA maupun perguruan tinggi yang dia cantumkan, yaitu yang para pasangan calon lampirkan dalam berkas yang diajukan kepada KPU. Itu tidak menutup kemungkinan juga ada ijazahnya ada namun tidak pernah kuliah maupun sekolah di tempat tersebut. Nah, itulah yang perlu kita pastikan, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Apakah benar lulus tahun sekian yang ditandatangani oleh kepala sekolah maupun rektor atas nama ini gitu. Terus berikutnya lagi termasuk wakil gubernur dari kedua pasangan calon juga kita awasi untuk memastikan betul-betul berkas yang diajukan sebagai syarat dari pasangan calon yang diajukan kepada KPU itu sesuai dengan fakta yang ada. Itu. Ya, even kalau terjadi bakal calon itu sendiri lulusan dari salah satu bisa dikatakan instansi pendidikan, kemudian pendidikan itu sudah tidak beroperasi, seperti apa, Bu? Kalau itu tidak beroperasi tapi itu kan benar yang bersangkutan tamat di sekolah tersebut. Baik. Misal nih ada yang sekolahnya sudah tutup, itu nggak masalah. Nanti kita pastikan kepada dinas pendidikan. Ya. Dinas pendidikan untuk SMA-nya
bahwa apakah yang bersangkutan pernah sekolah atau pernah kuliah di perguruan tinggi ABCD itu. Ya, baik. Ada yang menarik sekali, Ibu mengatakan ini masyarakat pun boleh mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada ini sendiri melalui pengawasan partisipatif. Seperti apa peran dari masyarakat di sini, Bu? Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sekarang ini, Ya. masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Seperti kita ketahui misal nih, ada salah satu pasangan calon yang berasal satu wilayah atau satu kampung di desa A. Terus masyarakat di desa A mengetahui bahwa yang bersangkutan itu dari kecilnya sampai tua atau bahkan tamat sekolah tidak pernah tinggal di Bali gitu misalnya. Diketahui yang bersangkutan tidak pernah sekolah di sana. Jadi masyarakat yang ada di wilayah tersebut atau merupakan tetangganya dan lain sebagainya bisa memberikan informasi kepada kami bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah berdomisili di Bali dari kecil sampai besar ini dan tidak pernah sekolah di sekolah tersebut gitu misalnya. Itu kita akan pakai sebagai informasi awal yang perlu kita telusuri kebenaran daripada informasi tersebut. Menelusurinya salah satunya dengan melakukan verifikasi faktual, memastikan informasi itu benar apa tidak adanya. Kalau memang tidak, didukung ada ijazahnya ada, buktinya ada, dokumen dan lain sebagainya, ya tentu informasinya itu tidak benar. Tetapi kalau itu benar, tentu kita akan mengambil langkah, membuat kajian dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan sampaikan melalui rekomendasi kepada KPU bahwa yang bersangkutan tidak atau bukanlah lulus di sekolah A maupun berkas yang disampaikan kepada KPU itu fiktif adanya. Dan ini pernah terjadi di provinsi lain. Saya ke Doni dulu, ini generasi Z kita yang selaku generasi Z sekaligus Ketua BEM FH Unmas Denpasar atau Universitas Mahasaraswati ini sendiri. Bagaimana kamu melihat ini pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 khususnya di pulau tercinta kita Bali? Khususnya terima kasih. Ya. Mungkin khususnya untuk pulau kita tercinta di Bali, peran KPU sangat penting dan tentunya Bawaslu juga sebagai pengawas pemilu. Kita sudah mengkaji juga sebagian kesiapan dari KPU. KPU kemudian kemarin Tiang sempat baca itu KPU sudah menyiapkan pilkada ini 2 tahun sebelumnya. Menjelang pilkada akan berlangsung. Dan kesiapan untuk Bawaslu-nya mungkin untuk pengawasan pendaftaran sampai menjelang ke pemilu serentak di tanggal 27 November. Nah, ini kamu mewakili nih generasi Z yang ada di Bali ini sendiri. Seberapa besar peran dari generasi Z yang akan melakukan pengawasan juga? Seperti yang Ibu Aryani sampaikan, ini masyarakat juga boleh loh melakukan pengawasan partisipatif untuk kunci suksesnya Pilkada 2024 ini sendiri. Khususnya untuk mahasiswa berperan sangat penting ya untuk pengawasan. Pastinya di setiap kampus itu pasti bakal ada bagi mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai pengawas pemilu. Ya. Ya. Itu bagi Tiang sangat penting untuk peran mahasiswa sebagai pengawas di pemilu. Ya, yang pastinya juga nanti juga di masa kampanye ada hal yang perlu diketahui nih, katanya boleh kampanye ke kampus ya, Pak Lanang? Seperti itu. Ada bisa. Prinsipnya itu kalau diberikan izin sama rektor tentunya, ya semua harus dikasih. Jangan satu saja, harus tetap keseimbangan kedua-duanya. Jangan satu dikasih, satu enggak. Gitu. Tanpa atribut, seperti itu? Ya kalau di kampus pasti dialog ya, apa programnya, bagaimana diskusinya dan lain sebagainya. Jadi kalau dari generasi Z kan saya harapkan nih apa sih yang diinginkan dari pemimpinnya, baik Bali maupun kabupaten, kan mereka juga berkedudukan di kabupaten kota. Apa yang diinginkan dari pemimpin? Sekarang dibalik, kalau pemimpin mengeluarkan program tanpa ada masukan dari mahasiswa, dari kita tentunya mungkin masih pikirannya mereka saja. Padahal kan ruang itu harus dari bawah, ada proses itu dari bawah. Seperti sekarang kan ada diskusi kenapa sih
hanya 2 pasang, tidak ada 3. Nah, itulah keputusan partai politik. Apakah sama keinginan masyarakat dengan keinginan partai politik? Ada distorsi nggak di situ? Pasti ada. Tetapi yang namanya sudah dalam undang-undang, ketika yang diberikan ruang untuk mencalonkan adalah partai politik, walaupun partai politik waktu itu putusan MK yang kalau Bali 7% ya, 7,5% juga boleh, tetapi ternyata mereka berkoalisi untuk tetap satu pasangan. Itu keputusan dari pimpinan partai politik di Jakarta, bukan di Bali. Jadi itu situasinya, dan apakah itu ada persoalan di Bali? Pasti. Keinginan masyarakat dengan keinginan pimpinan partai kan belum tentu sama. Inilah persoalan distorsi yang terjadi. Ya, Adit, nih selaku generasi Z, tentunya sudah melihat bakal calon pemimpin-pemimpin Bali. 27 November akan kita pilih nantinya. Adit sendiri memilih di Denpasar? Iya, saya di Denpasar. Asli Denpasar? Iya, asli Oke, Denpasar. berarti memilih wali kota ya, dan juga gubernur nanti ya. Wali kota dan gubernur. Apa yang Adit inginkan dari sosok pemimpin nantinya ke depan? Kalau dari saya sendiri, tentu sebagai generasi muda perlu suatu sosok pemimpin. Seperti kalau misalkan di Bali nih Pak, kita melihat bahwa concern sekarang itu memang terkait dengan masalah lingkungan, dan itu perlu buat suatu pemimpin untuk dapat menciptakan suatu program yang sekiranya memang bagus atau bisa dapat diimplementasikan dengan mudah, dan juga tidak menghilangkan unsur budaya lokal kita di Bali sendiri, itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan seperti masalah sampah, masalah macet dan segala macam. Nah, itu perlu sekali untuk suatu sosok pemimpin. Kemudian yang kedua itu adalah suatu sosok pemimpin yang sekiranya dapat memerdekakan bagaimana pers bisa bekerja. Masalahnya kita tahu bahwa suatu media massa sekarang bergerak secara masif. Saya sebagai generasi muda sendiri dan Damar juga sebagai generasi muda, generasi Z istilahnya, itu sangat aktif dan totally dalam kehidupan kita itu 24/7 lah dalam menggunakan sosial media. Nah, itu penyebaran berita tersebut itu dapat diakomodir oleh pemimpin-pemimpin untuk Bali ke depannya, itu dapat diakomodir dengan baik gitu, tanpa adanya pembatasan hak bersuara, tapi tentu juga dengan mengedepankan etika yang berlaku kepada masyarakat, seperti itu Bapak. Jadi intinya kamu mungkin mewakili dari generasi-generasi Z yang lainnya, ini lingkungan itu yang menjadi poinnya. Sampah ya. Ya, itu ya karena itu persoalannya sampah. Parah banget Pak. Dan kita Pulau Bali, kita menjual pariwisata, dan tentu kalau masalah sampah tidak dapat diatasi, bagaimana kita bisa dapat menjual pariwisata kita gitu. Tentunya bule atau orang luar sendiri itu mereka sudah pandai dalam urusan pengelolaan sampah, sementara kita orang yang daerah yang menjual suatu pariwisata itu tidak dapat mengakomodir masalah sampah kita sendiri gitu. Jadi sangat kurang menurut saya. Oke, baik Pak Lanang. Nah, ini yang diinginkan dari generasi Z kita. Ini Bapak melihat ini beberapa kali kita berganti pemimpin, ini yang menjadi PR kita selalu. Saya setuju nih, kalau Denpasar dan Bali ini sampah. Kita belum selesai masalah sampah. Oke, Bapak ada ngomongin sampah ke depan kamera Pak, jangan ke depan saya Pak. Saya warga Denpasar juga nih, keluh kesahnya masalah sampah nggak terselesaikan. Serius, dari berapa bulan kita mengeluh persoalan sampah. Hampir di seluruh Denpasar persoalannya sampah. Lingkungan yang menurut saya tidak baik. Karena kenapa? Kalau sampah dibiarkan seminggu nggak diambil dan sebagainya, pasti menjadi penyakit. Penyakit bagi masyarakat, penyakit bagi kita yang punya juga anak-anak, bayi, balita dan lain sebagainya. Saya minta pemohon apa program-program si kandidat 2 pasang di Denpasar, nggak salah 2 pasang ya, tentang sampah. Yang kedua yang sudah menjadi viral, ini anak-anak muda juga yang memviralkan bagaimana memfilter tentang turis yang ke Bali. Jadi jangan tadi sampah turis yang datang ke sini, tetapi saya menginginkan bagaimana program dari provinsi, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan sekitarnya Gianyar agar menerima turis yang berkualitas, yang baik, bukan turis-turis yang kira-kira membuat troublemaker di Bali. Itu membuat susah kita, apalagi sekarang saya pernah ke Gianyar dan ke Badung, ternyata sudah mulai jadi pekerja dia. Sudah ada WNA yang jadi karyawan di sini. Ini gimana nih cara kebijakan Pemda untuk menanggulangi? Karena kalau mereka sudah masuk wilayah kerja, maka pasti orang-orang Bali akan tersingkirkan. Kita pasti kalah dengan mereka.
Padahal ini menjadi rumah, ini juga persoalan yang harus ditata. Jadi bukan lagi program-program misalnya Bali Maju, Bali Sehat, tapi yang real yang akan dilakukan terhadap kasus-kasus yang ada. Dan anak muda dari mahasiswa saya biasanya ini persoalannya apa? Media sosial. Ya. Bagaimana menangani media sosial? Satu, bahwa dia harus terbuka, dibiarkan, tapi kedua juga harus difilter. Maka dari itu penting Infocom atau informasi di dinas provinsi melakukan langkah-langkah yang mana dianggap bisa atau tidak bisa digunakan atau dikonsumsi oleh informasi oleh masyarakat. Saya penting itu untuk dilakukan. Baik, Pak Lanang, kemudian Ibu Aryani dan Doni dan Adit, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bali akan memilih bagaimana persiapan Pilkada 2024, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana Bali memilih, kemudian persiapannya, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bu Aryani, ini bahkan saya pernah melihat, menonton sendiri, ini Presiden mengatakan pekerjaan dan tantangan Bawaslu cukup berat, termasuk juga Bawaslu Bali Niki sendiri. Nah ini yang akan kita bahas sedikit juga tentang bagaimana mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dari pemutakhiran data pemilih sampai nantinya akan menjadikan penetapan hasil pemilu seperti itu. Nah, ada yang menarik sekali, ada yang mengatakan bahwa ini sudah ada pelanggaran loh, melibatkan anak-anak ketika pendaftaran itu sendiri. Bagaimana Bawaslu, tugas Bawaslu Bali khususnya Niki sendiri Ibu, sosialisasinya? Ya, terima kasih. Terkait dengan sosialisasi itu memang kita sudah lakukan juga, termasuk sosialisasi di media cetak elektronik. Salah satunya terkait dengan keterlibatan anak dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Sekarang ini kan baru bakal pasangan calon. Nanti setelah ditetapkan oleh KPU baru itu menjadi pasangan calon. Nah, yang dilarang oleh undang-undang itu melibatkan pasangan calon, dilarang melibatkan atau tim kampanye melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye. Kalau kemarin ada informasi terkait dengan pelibatan anak-anak pada saat pendaftaran, di situ kebetulan kami dari Bawaslu juga ada pada saat itu. Yang dimaksudkan pelibatan anak-anak itu yang mana? Itu dulu. Terus di situ juga kami sudah ingatkan kepada KPU, mengingatkan pada saat pendaftaran tersebut kalau melibatkan anak-anak itu tentu juga kita ingatkan. Apalagi pada saat pelaksanaan kampanye nanti. Berikutnya lagi, pada saat kampanye memang itu dilarang untuk mengikut sertakan anak-anak. Terkadang melibatkan sama mengikut sertakan mungkin Pak Lanang, Pak Dokter yang lebih tahu seperti apa maknanya, karena beliau sudah ahlinya lah, di samping penyelenggara beliau juga sudah pakar hukum. Jadi kalau kami dari sisi pengawas pemilu, kemarin juga kami sosialisasi dengan KPAD terkait dengan keterlibatan anak-anak dalam pelaksanaan pilkada ini. Dan bahkan langkah kami yang kami ambil, kebetulan saya juga memegang Divisi Pencegahan Parmas-Humas, kami melakukan sosialisasi terkait hal tersebut juga dengan KPAD juga. Kenapa kami lakukan sedini mungkin? Jangan sampai pada saat kampanye itu ada mengikut sertakan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye. Namun terkadang anak-anak yang itu tidak diikut sertakan oleh tim kampanye maupun paslon, tapi antusias daripada anak-anak untuk melihat kampanye di sana, apalagi ada door prize dan lain sebagainya, mereka datang sendiri. Baik. Sama dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Dan itu ketahui pada saat pelaksanaan kampanye anak-anak berbondong-bondong datang ke tempat kegiatan kampanye tersebut. Pada saat itu ditemukan oleh pengawas pemilu, tentunya itu sudah dilarang, di stop oleh pengawas pemilu. Itulah upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan dari pengawas pemilu. Ya, Pak Lanang, ini ada yang menarik sekali, anak-anak dilibatkan atau mengikut sertakan. Kita mengetahui ketika pendaftaran calon bakal calon itu sendiri banyak menyertakan kearifan lokal kita, seni budaya kita yang cukup menarik sekali. Ada tari-tarian seperti itu. Nah, ini kalau anak-anak yang menarikan ini apakah sebuah pelanggaran seperti itu? Ya kan posisi itu belum tahapan kampanye memang, tetapi filosofinya kenapa tidak boleh melibatkan anak-anak itu kan penting, karena kan posisi yang namanya pemilu ini pasti bagi orang dewasa yang peranannya
nanti yang memilih, yang mendengarkan program itu pasti orang dewasa atau 17 tahun ke atas atau sudah kawin. Jadi maksudnya kadang-kadang dulu kan kalau melibatkan anak-anak takutnya ada misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, insiden dan lain sebagainya itu mengkhawatirkan kan. Dulu politik itu kan sejarahnya keras. Ya. Jadi kalau misalnya keras itu diidentikan mengajak anak-anak kan tidak baik, kurang lebih begitu. Nah sekarang kan kita mau ubah agar politik itu riang gembira. Kalau sudah bisa diciptakan politik itu riang gembira sih anak-anak nggak ada masalah untuk diikutkan kayak gitu. Tapi kalau masih kontestasi ini begitu berat, begitu keras, apalagi seperti dulu waktu pilkada DKI ada demo keras-kerasan saling, itu kan memang tidak layak untuk anak-anak, kan tidak boleh dalam undang-undang perlindungan anak itu tidak dibolehkan hal-hal kekerasan itu yang menghinggapi di alam benak fisik dan psikis anak-anak. Itu sebetulnya melindungi anak-anak dalam proses perlindungan fisik maupun psikis terhadap hal-hal yang negatif. Tapi kalau ruang itu, ini ngomong filosofi, tidak ngomong di norma ya. Tapi ruang itu kalau bisa diciptakan bahwa itu tidak ada hal-hal kekerasan fisik dan non fisik, tidak ada doktrinasi yang keras bagi si anak, ya itu nggak ada masalah ke depan. Tapi kalau masih suasana kontestasi ini ada hal-hal yang memang berbau agak keras, kemudian doktrinasi yang luar biasa, yang ya itu memang tidak dibolehkan bagi anak-anak, terutama di hak asasi anak untuk perlindungan fisik dan psikis anak-anak. Itu persoalannya. Jadi tidak hanya di ruang politik sebetulnya, di ruang-ruang manapun, di entertainment pun kan sekarang anak-anak dilindungi. Bukan persoalan dia tidak boleh atau tidak, secara fisik dan psikis dia belum kuat untuk menahan atau memahami sesuatu hal-hal produk-produk persoalan politik, persoalan ekonomi. Dia kalau di dalam hukum Hindu itu brahmacari sedang belajar dia, sedang menuntut ilmu yang polos, yang baik, tidak diajak ke hal-hal yang mulai ke arahnya mungkin doktrinasi, apalagi propaganda, hal-hal yang keras. Nah itu filosofinya kenapa nggak boleh. Jadi tapi kalau ruangnya tadi boleh nggak? Ya selama itu kalau di filosofi artinya itu suasananya gembira dan sebagainya, oke. Kedua kalau normanya memungkinkan, oke. Kalau normanya tidak ya sudah stop. Sebenarnya itu. Dan teman-teman di pencalonan atau teman-teman di calon pasti sudah tahu. Partai politik itu sudah tahu. Kalau dia sudah tahu melakukan hal yang kesalahan itu ya Bawaslu berhak menindak sebetulnya. Mereka udah tahu kok aturannya begitu. Baik. Ibu Aryani selaku dari Bawaslu Niki sendiri sampai tahapan penyelenggaraan penelitian persyaratan calon Niki sendiri atau verifikasi calon Niki sendiri, ini adakah dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon Niki sendiri, Bu? Yang ditemukan? Ya, sampai saat ini belum ada. Belum ada terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Jadi sampai saat ini dari hasil pengawasan kami belum menemukan hal tersebut. Baik. Saya ke Doni dulu. Doni, ini seperti kata Ibu Aryani, ini pun pengawasan partisipatif juga perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat, termasuk juga generasi Z yang begitu mencintai negeri ini sendiri, khususnya Bali ini sendiri. Ini seperti kamu juga selalu mengikuti perkembangan pilkada ini sendiri, Doni? Untuk mengikuti perkembangan pilkada tahun ini saya begitu mengikuti. Iya. Sangat mengikuti. Apa yang kamu lihat ini menjadi poinnya dari seorang Doni ini sendiri? Untuk poin pilkada saat ini itu pentingnya kita balik ke masalah kampanye. Oke. Kampanye dua paslon maupun gubernur, wali kota maupun bupati. Ya. Nah, itu kita dari mahasiswa kita melihat dulu. Karena mereka belum melakukan kampanye dan kita belum tahu visi misi mereka yang benar-benar jelas dan bakalan mereka laksanakan untuk perkembangan Bali ke depannya. Ya. Khususnya itu salah satunya yang kurang cocok bagi kalangan mahasiswa dan generasi Z seperti kami di mahasiswa, itu pemasangan baliho berlebihan. Ya, ini ada rencana pengurangan baliho. Ini seperti apa? Atau mendorong green election dalam pilkada? Seperti apa Doni menyikapi? Pandangan saya untuk pengurangan baliho ini sangat baik, sangat bagus. Tapi bakal ada sektor perekonomian yang berkurang. Seperti digital printing, kekurangan sektor dari pekerjaan.
Tapi di sana bisa beralih ke sektor melakukan media sosial. Terus untuk baliho itu sampah plastiknya juga kita sulit untuk mengurainya. Contoh di Satpol PP Badung itu sangat menumpuk gininya. Spanduk baliho setelah selesai itu nggak tahu mau dibawa kemana gininya sampahnya. Jadinya kita melihat dari mahasiswa kurang efisien, kurang efektif. Jadi kurang efektif, tetapi ketika ada rencana pengurangan baliho, mendorong green election dari pilkada ini, setuju nggak, Doni? Setuju banget. Setuju. Adit gimana, Dit? Kalau dari saya sendiri terkait dengan green election gitu, seperti yang Damar tadi paparkan, terkait dengan sampah dari baliho itu kan kita belum dari pihak kayak Satpol PP atau yang lain-lainnya itu belum dapat mengakomodir dengan efisien terkait dengan masalah-masalah bekas penggunaan baliho tersebut. Nah, adanya green election itu sendiri tahapan yang emang bagus untuk dilaksanakan saat ini dengan memanfaatkan media sosial yang memang masif seperti yang saya paparkan sebelumnya untuk bisa dijangkau oleh banyak pihak seperti itu. Nah, terkait dengan tapi ada satu hal yang mungkin akan menjadi problematika ketika melaksanakan ini di Indonesia sendiri adalah terkait dengan ketersebaran informasi yang harus dibatasi serta dapat dijangkau oleh banyak pihak seperti itu. Nah, mungkin bisa menjadi concern buat pihak pemangku jabatan atau pihak pemangku kewenangan untuk bisa dipikirkan kembali dengan terkait penggunaan green election di pilkada saat ini terutama di Bali untuk dapat menjangkau banyak pihak serta untuk dapat mengurangi hal-hal terkait dengan misalkan hoax atau fake news dapat terjadi seperti itu menurut saya. Ya, ini kita berbicara tentang apa yang menjadi perhatian juga, ini menjadi perhatian Bawaslu juga, hoax seperti itu. Itu juga menjadi perhatian dari Bawaslu, Bu? Betul ya, dan kita berbicara juga dengan partisipasi masyarakat. Kebetulan Ibu juga dari koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini sendiri. Seberapa pentingnya divisi Ibu ini sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada nantinya, Bu, 2024, pilkada 2024? Terkait dengan peningkatan penggunaan hak pilih oleh pemilih nanti di saat pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, tentunya harapan kami dari pengawas pemilu dengan KPU itu seiring sejalan. Ya. Bagaimana pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Nah, terkait dengan kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan dan mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya tentu melalui metode sosialisasi seperti sekarang ini. Nah, terkait dengan berita hoax yang tadi disampaikan, kami dari Bawaslu juga bekerja sama dengan Cyber Polda Bali untuk memastikan apakah berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu ataukah yang memblack campaign pasangan calon lainnya itu dilakukan oleh akun-akun yang didaftarkan oleh pasangan calon ke KPU. Yang terjadi sekarang ini, akun-akun yang sudah didaftarkan ke KPU tentu tidak melakukan berita bohong atau hoax tersebut. Namun yang melakukan adalah pihak-pihak yang berkeinginan untuk pilkada itu tidak berjalan aman dan lancar. Nah, itulah yang perlu kita lakukan pengawasan. Ini bukan hal yang gampang memang untuk melakukan pengawasan, karena namanya di media sosial, sekali bersuara itu beribu-ribu mata membaca. Dan berita itu belum tentu kebenarannya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi itu? Itulah peran daripada adik-adik kaum milenial, generasi Z ini untuk ikut bersama-sama. Bagaimana kita bisa melawan berita hoax yang negatif itu, yang tidak benar itu, menjadi informasi-informasi yang positif yang kita sampaikan kepada masyarakat. Tentunya itu adalah peran daripada kaum muda atau generasi Z yang ikut melawan hal-hal tersebut. Ya, Doni, selama ini kan pasti berkecimpung juga atau bergelut juga dalam dunia teknologi informasi seperti itu. Sering sudah pernah melihat atau membaca berita-berita yang menyudutkan salah satu calon seperti itu? Untuk sementara sih sepertinya belum ya. Tapi ada beberapa oknum mungkin itu cuma sekedar haters ataupun
yang pribadi seorangnya nggak suka sama salah satu paslon, itu yang menyudutkan salah satu paslonnya. Apa tanggapan seorang Doni ini? Kalau tanggapan dari generasi saya, di generasi Gen Z, itu mungkin kurangnya membaca dari profil ataupun biodata dari seorang paslon itu. Jadi kurangnya literasi tentang calon-calon yang akan dipilih nantinya? Kurangnya literasi bagi di masyarakat yang awam politik terutama. Mereka hanya sekedar mendengar, melihat, terus langsung berstatement. Baik, Seperti itu ya. Baik, kita akan rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, Bali memilih bagaimana persiapan Pilkada 2024. Saya masih ke Bu Aryani. Bu Aryani, ada banyak sekali tugas seperti di awal saya sempat menyatakan, ini bahkan Presiden pun menyatakan pekerjaan dan tantangan Bawaslu sangat berat sekali. Nah, salah satunya adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Itu menjadi perhatian juga, Bu? Iya, betul sekali. Itu menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya perhatian daripada Bawaslu saja. Jadi kemarin itu juga sempat disampaikan bahwasanya politik uang itu masih tetap terjadi. Namun ada dua hal yang perlu kita sampaikan, bahwasanya politik uang dengan biaya politik atau kos politik itu dua hal yang berbeda. Kalau kos politik itu tentunya biaya yang dikeluarkan oleh partai politik maupun pasangan calon dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu kemarin. Tentunya seperti biaya transport, konsumsi dan lain sebagainya. Politik uang itu kalau bisa kami sampaikan itu adalah transaksi jual beli suara. Bagaimana pasangan calon maupun tim kampanye dan tim pemenangan ataukah pelaksana kampanye itu membayar pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon maupun calon pada saat pilkada. Nah, itulah yang perlu kita lawan bersama-sama. Politik uang itu terjadi, apalagi sekarang pilkada, pemberi dan penerima itu kena. Politik uang terjadi bukan karena kesalahan si pemberi saja, tapi itu kesalahan penerima. Apabila ada yang memberi namun tidak ada yang menerima, tentu proses politik uang itu tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya, ada yang menerima tidak ada yang memberi, tentu tidak terjadi. Terus siapa yang salah terkait dengan politik uang? Tentunya yang memberi dan yang menerima. Namun sekarang ini yang terjadi justru masyarakat menggaungkan jangan itu Bawaslu bagaimana? Kok tidak bertaring? Masih ada politik uang dan lain sebagainya. Padahal yang menerima adalah masyarakat atau pemilih itu sendiri dan yang memberikan adalah partai politik maupun pasangan calon. Inilah peran daripada seluruh masyarakat. Dari tingkat bawah sampai atas, bagaimana kita bisa mencegah ini? Caranya mencegah, jika ada yang memberi jangan mau menerima. Tentu proses politik uang itu tidak akan terjadi. Ini akan ada sanksinya bagi pemberi dan penerima nantinya, Bu? Iya, betul. Baik. Itu ada. Ada sanksi dan itu pidana. Sanksinya pidana juga dan juga sanksi denda. Itulah yang kami sosialisasikan, gaungkan. Walaupun masyarakat itu masih banyak yang menemukan, sayangnya yang menemukan yang disampaikan ke medsos dan lain sebagainya tidak berani melaporkan. Nah, apakah kebenaran informasi itu benar adanya? Karena mereka itu tidak berani melaporkan, terus setelah ditelusuri ternyata tidak ada bukti maupun data yang mendukung bahwa di sana ada politik uang. Nah, maka dari itu peran masyarakat sekarang kalau memang ada politik uang, laporkan ke Bawaslu atau berikan informasi kepada kami. Nah, bukan berarti Bawaslu hanya menunggu laporan saja. Namanya juga pencuri tentu tidak akan mencuri di depan polisi, begitu analoginya. Jadi pada saat ada Bawaslu tentu mereka itu tidak akan melakukan menerima maupun memberikan uang. Saat itulah peran daripada masyarakat untuk bersama-sama bagaimana mengawal proses pilkada ini tidak ada lagi politik uang di pilkada serentak tahun 2024 ini. Baik, selain politik uang atau mencegah terjadinya praktik politik uang, ini juga menjadi tugas dari Bawaslu mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, Bu. Betul, itu salah satu tugas kami. Kalau dibilang salah satu, salah kedua, salah tiga, banyak masalahnya. Banyak ya? Ya. Tugasnya satu lagi misalnya netralitas ASN. Ini jauh sebelum pelaksanaan tahapan pertama untuk pilkada kami lakukan sosialisasi karena itu kebetulan di bagian saya. Jadi kami sosialisasi roadshow ke 9 kabupaten kota menyampaikan melalui pemerintah daerah setempat agar jangan sampai ada
staf yang ada di pemerintah daerah tersebut maupun pejabat yang ada di pemerintah daerah tersebut ikut serta dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu kemarin. Nah, itu kami sosialisasikan dan karena sudah ada peraturan bersama juga 5 lembaga, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, BKN, Bawaslu juga, itu kami sudah mengambil langkah-langkah dan bahkan upaya pencegahan yang kami lakukan juga sebelum pencalonan ini di bupati maupun wali kota ada beberapa pejabat struktural yang memang sudah kita lihat di media sosial ikut serta kepada mendukung maupun mendaftarkan dirinya kepada salah satu partai dan itu juga kami sudah lakukan langkah penindakan terhadap hal tersebut. Baik Pak Lanang, kita berandai-andai seandainya terjadi pelanggaran selama pelaksanaan atau pilkada ini sendiri atau pada tahapan penyelenggaraan pilkada ini sendiri. Kemudian ini menjadi pertanyaan masyarakat seperti Ibu Aryani. Ini Bawaslu kemana seperti itu? Ya pelanggaran itu sengketa itu macam-macam. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, ada juga sengketa-sengketa yang lain. Yeah. Misalnya kalau ada misalnya putusan tata usaha negara terhadap calon dan sebagainya. Saya memang bikin tulisan khusus tentang sengketa pemilu yang bervarian, saking variannya sengketanya administrasi pidana sampai dengan tata usaha negara, juga banyak yang terlibat institusi-institusi yang harus dilibatkan. Ini sebetulnya dalam konteks pemilu ke depan harus sudah dikodifikasikan menjadi satu poin. Tidak pidana, ada ke Bawaslu, ada ke polisi, kemudian kalau ada yang digugat bisa ke TUN, ada yang bisa ke MK, macam-macam nih. Nah itu kalau itu dijelaskan mungkin agak panjang, tapi saya pikir masyarakat, Bawaslu, semua eksponen yang terlibat di dalamnya harus bersama-sama mewujudkan keinginan untuk pemilu ini baik dan bersih, kan itu yang penting. Dan yang kedua yang terpenting adalah sekarang janji-janji calon, dan kritik pasti ada tadi disampaikan. Yeah. Maka dari itu kalau boleh saya bilang, hati-hatilah, peganglah kata-katamu seperti megang nyawamu. Kalau di Bondres itu, wasita nimitante anemu rahayu, wasita nimitante anemu mitra, wasita nimitante anemu pati. Dengan berkata-kata Anda bisa punya teman, dengan perkataan Anda bisa mendapatkan kerahayuan, dengan kata-kata pun Anda bisa dapat musuh. Maka hati-hatilah dalam menyampaikan kritik, boleh membangun, tapi kira-kira kritik yang sudah menyudutkan personal, yang kurang baik dan sebagainya, masyarakat Bali juga nggak suka. Karena itu makanya termasuk janji-janji calon juga, apa yang disampaikan akan diingat. Maka saya bilang jagalah kata-katamu seperti menjaga nyawamu, karena itu akan diingat oleh masyarakatnya. Ya, janji-janji calon. Ibu Aryani, ini yang menarik sekali pada saat pelaksanaan kampanye yang akan diselenggarakan 25 September sampai 23 November. Ini bertepatan dengan hari kemenangan Dharma melawan Adharma, Bu. Ini menjadi perhatian dari Bawaslu Bali juga, Bu? Iya, tentunya. Pada saat Hari Raya Galungan itu? Betul. Tentunya pada saat pelaksanaan kampanye itu, jadwal pelaksanaan kampanye itu kan akan dibuat oleh KPU. Dan saya yakin KPU juga mengetahui hal tersebut pada saat itu adalah Hari Raya Galungan. Tentunya kita umat Hindu masih fokus ke pelaksanaan Hari Raya Galungan tersebut. Tentunya KPU akan membuatkan jadwal kampanye dari tanggal berapa sampai berapa, bentuknya seperti apa. Kalau memang pada saat Galungan dilaksanakan kampanye, apakah dalam bentuk persembahyangan bersama gitu misalnya yang dilakukan. Itu nanti metode kampanye itulah yang dijadwalkan oleh KPU. Jika nanti itu akan berpotensi adanya konflik di antara kedua pasangan calon maupun tim kampanye, tentu Bawaslu akan mengingatkan kepada KPU. Sampai saat ini kebetulan kami dari Bawaslu dan juga KPU intens berkoordinasi terkait hal tersebut. Kalau usul saya konkret, biasanya sih KPU yang memfasilitasi kalau pada saat kampanye ada hari raya, difasilitasi oleh KPU, tim kampanye pasangan calon dikumpulkan, apa kegiatan bersama yang tentunya harus menghormati hari raya umat Hindu kita semua. Paling tidak hari itu mungkin sembahyang bersama, silakan sembahyang di kantornya masing-masing tanpa ada keliling, karena kita hormati hari raya yang suci ini. Jadi usul saya hari raya harus kita pakai sembahyang bersama dan sekaligus calonnya untuk
mengevaluasi diri juga. Jadi melalui tentunya KPU dan Bawaslu yang bisa memfasilitasi. Saya pernah di KPU jadi bisa dilakukan itu kok. Bisa dilakukan Bisa, seperti itu. sangat bisa. Justru kalau nggak dilakukan KPU dan Bawaslu yang bermasalah itu. Nah, ini yang generasi Z yang kita. Ya, saya mau tanya, Doni, ini bertepatan dengan hari raya nih, pada saat pelaksanaan kampanye ini sendiri. Seperti apa Doni melihatnya? Momentum yang sangat jarang kita temui ini. Ini saya setuju dengan Pak Lanang sebagai dekan Fakultas Hukum. Itu kita nanti KPU mengumpulkan tim pemenangan setiap masing-masing paslon. Itu mereka melakukan persembahyaan bersama seperti di kantor maupun di puro. Ya nunasice lah istilah Balinya. Demi kelancaran untuk kedepannya. Adit, tentunya ada influence bagi teman-teman juga untuk ayo dong ikut meramaikan pesta demokrasi. Seperti di awal saya sempat mengatakan namanya pesta, kita harus bergembira. Ada nggak sih dari Adit sendiri mewakili rekan-rekan nih dari generasi Z ini sendiri untuk menekan yang namanya golput bagi sesama generasi Z? Baik, kalau dari saya sendiri selaku mungkin Gen Z, sempat dari beberapa waktu lalu di pemilu tahun lalu juga itu untuk upaya dari penekanan golput dari generasi muda sendiri itu dari kami, misalkan kayak di penggunaan dalam sosial media kami sebarkan kembali bahwa golput itu tidak ada memberikan benefit apa-apa kepada masyarakat, baik kepada diri kita sendiri gitu. Karena hak suara kita lah yang memang itu akan hilang nantinya dari tindakan atau perilaku golput itu sendiri gitu. Nah, di salah satu forum sendiri dari saya sendiri yang saya ikutin itu masif lah memberikan tekanan atau bukan tekanan sih, lebih ke ya seperti itu, ya edukasi kepada seluruh aspek mungkin pengguna dalam media sosial atau generasi muda juga termasuk itu untuk ayo milih seperti itu. Gunanya agar nantinya tidak ada perilaku-perilaku golput itu sendiri gitu. Nah juga dalam edukasi tersebut juga kami memaparkan bahwa hal-hal yang akan terjadi jika mungkin tindakan golput itu banyak dilakukan oleh generasi muda sendiri atau generasi Z sendiri atau dari masyarakat itu sendiri seperti itu Pak. Baik Pak Lanang, sebenarnya ini saya sih harusnya bertanya kepada KPU. Tentunya ada juga dari upaya KPU untuk menekan angka golput, menggugah pemilih agar bisa berpartisipasi menggunakan hak pilihnya ini sendiri. Seperti apa Pak Lanang melihatnya? KPU Bawaslu punya kewajiban untuk itu. Tapi yang terpenting adalah masyarakat juga. Apakah masyarakat merasakan perlunya ada pemimpin untuk perubahan ke depan atau pemimpin yang baik ke depan? Itu kan kembali kepada masyarakat. Pemahaman tentang pentingnya seorang pemimpin ke depan yang mengawal Bali, mengawal kabupaten kota ini menjadi juga kepentingan masyarakat semua. Nah kalau ini bisa ditanamkan, saya pikir masyarakat akan melakukan hak pilihnya dengan baik, dengan menggunakan juga memilih orang-orang yang baik tentunya, dan kita pilih. Kita lihat track record masing-masing, kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Bali dan semuanya menjadi referensi bagi masyarakat sebelum memilih. Hal itu harus terus disampaikan, tidak hanya KPU Bawaslu, kami dari kampus juga akan melakukan hal yang sama, teman-teman media juga harus melakukan hal yang sama, teman-teman calon partai politik juga melakukan hal yang sama, sehingga masyarakat mempunyai referensi yang banyak, yang jelas tentang masing-masing calon. Walaupun ada juga calon-calon yang baru-baru bermunculan, tetapi rata-rata semua calonnya sudah mempunyai track record yang bisa dibaca oleh masyarakat sekitar. Nah itu penting, sehingga jangan salah pilih, karena 5 tahun, kalau kita salah pilih 5 tahun kita akan menanggung akibatnya. Ya, Doni, apa harapan Doni nih ke depannya bagi pemilih kita atau pemimpin kita ke depannya? Harapan dari saya pribadi untuk generasi Z, khususnya sih bisa menangani masalah sampah. Yang pertama, itu poin pertama. Yang kedua itu menangani masalah kemacetan yang terjadi di Bali saat ini. Baik, itu ya. Sampah, macet, itu saja ya. Itu yang menjadi PR-nya kita. Turis yang berulah seperti itu ya. Ibu Aryani, peran Bawaslu dalam menunjang pengawasan Pilkada 2024 ini sendiri. Ibu silakan Bu. Tentunya dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini,
bukan hanya peran Bawaslu yang diharapkan, peran semua pihak. Dan juga yang terlebih penting lagi adalah teman-teman media. Bagaimana teman-teman media juga ikut membantu untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dengan ikut bersama-sama memberikan berita maupun informasi-informasi yang sesuai fakta dan memberikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun Pilkada serentak, dalam hal ini Pilkada serentak tahun 2024. Saya dan sangat yakin tidak mungkin pilkada itu hanya bisa disukseskan oleh KPU saja atau Bawaslu saja tanpa peran serta dari semua pihak, baik masyarakat, akademisi, mahasiswa dan lain sebagainya, dan juga tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang terpenting lagi, masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Nah, itulah harus betul-betul cermat menyampaikan atau membagikan informasi yang didapatkan di media sosial. Itu yang perlu harus kita filter dulu, saring dulu sebelum di-share gitu. Baik, intinya adalah sinergi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dengan pemerintah, partai politik dan juga masyarakat. Itu yang harusnya dilakukan ya Bu ya, untuk lancarnya pelaksanaan Pilkada 2024 ini sendiri. Seperti kata Pak Lanang ini sendiri, ada yang mengatakan 5 menit di bilik suara akan 5 tahun menentukan. Nggak saya namain. Iya silakan Pak Lanang. Mudah-mudahan di Bali ini kan siapa tahu terpilih. Ya. Tapi udah tahu masalahnya sampah, tadi macet, turis. Kalau 1-2 tahun dia tidak mampu, mau nggak mereka mundur ya? Itu harusnya terjadi di Bali. Kan sampah sudah berapa tahun nih nggak selesai. Ya. Kalau terpilih 1 tahun mau nggak? Kemudian tidak selesai sampahnya mundur gitu kan. Mundur Saya nggak mampu. Mudah-mudahan ada pemimpin mundur yang jadi tukang sampah. Enggak dong. mundur menyelesaikan karena nggak mampu menyelesaikan. Baik. Terima kasih Pak Lanang, Ibu Aryani, Doni dan juga Adit ya. Saya Made Sekadar Karang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Talkshow Merah Putih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.